Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akhdan Triharyono Putra dari kelas 12 S1. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dari awal hingga akhir. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan tujuan dari video ini. 1. Diharapkan agar bisa dapat lebih mengenal negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. 2. Agar kita bisa mengerti apa itu PRRI. 3. Sebagai pembelajaran bagi kita. Oke, langsung saja mulai pembahasannya. Simak video berikut. Oke, kita mulai dari latar belakang. Pemberontakan PRRI merupakan peristiwa konflik di Indonesia yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Pergolakan ini terjadi akibat ketidaksetujuan masyarakat dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah pusat dianggap tidak adil terhadap daerah. Tambah lagi, Presiden kala itu, Soekarno, lebih condong terhadap Partai Komunis. Latar belakang terjadinya pemberontakan karena adanya kekecewaan di tubuh militer Angkatan Darat atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Pemerintah kala itu juga dianggap tidak adil dalam hal alokasi dana pembangunan yang mendorong para tokoh militer dan warga sipil membentuk Dewan Daerah pada tahun 1956 dan 1957. Pemberontakan ini dimulai ketika dibentuknya 4 Dewan Daerah, antara lain 1. Dewan Banteng. Dewan Banteng di wilayah Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kedua, Dewan Gajah. Dewan Gajah berada di wilayah Sumatera Utara, dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Manguni di wilayah Sulawesi Utara. Yang keempat, Dewan Garuda di wilayah Sumatera Selatan. Nah, jadi yang melatar belakang terjadinya peristiwa pemberontakan yaitu yang tadi saya sebutkan di atas. Setelah kita mempelajari hal-hal tentang latar belakang, ini kita akan mempelajari jalannya pemberontakan PRRI. Tujuan pemberontakan PRRI adalah menuntut pembubaran kabinet Juanda dengan pembentukan pemerintah sementara yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX hingga pemilihan selanjutnya, dan juga menuntut Soekarno untuk kembali ke posisi konstitusionalnya. Pada tanggal 9 sampai 13 Januari 1958, PRRI mengadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh PRRI. Pada pertemuan tersebut mendapatkan hasil keputusan, yakni membuat sebuah pemerintah tandingan bila tuntutan PRRI ditolak. Mulai dari situ, Kolonel Ahmad Hussein mulai menyelundupkan senjata ke Sumatera Tengah dikarenakan di Sumatera Barat belum mempunyai otonomi daerahnya sendiri. Sayangnya, tuntunan-tuntunan dari PRRI mendapat penolakan tegas dari Perdana Menteri Juanda, sehingga Ahmad Hussein membentuk pemerintah tandingan yang bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Mulai dari situ, terjadilah pemberontakan PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 di Bukit Tinggi, Sumatera Tengah. Pemberontakan PRRI mendapat tanggapan dari pemerintah. Rencana penumpusan pemberontakan PRRI pun direncanakan. Nah, rencana itu direncanakan oleh Perdana Menteri Juanda dan Ahmad Haris Nasution, yang kemudian didorong oleh Presiden Soekarno dengan menyokong senjata.
Wakil Presiden Muhammad Hatta memiliki pendapat agar masalah ini diselesaikan secara damai melalui perundingan dan bukan melalui pendekatan militer. Karena gagalnya usaha perdamaian, Presiden Soekarno melakukan operasi militer dengan bantuan Angkatan Perang Republik Indonesia atau disingkat APRI. Akhir dari perlawanan PRRI terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya keretakan yang terjadi di kalangan PRRI, sehingga pada tanggal 29 Mei 1961 Ahmad Hussein dan pasukannya menyerahkan diri kepada pemerintah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya minta maaf. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.